dan siapa yang makhluknya yang ada di langit. Bahkan sampai hanya Allah lah siapa yang tahu siapa yang pantas diangkat menjadi nabi, siapa yang pantas diangkat menjadi rasul, dan juga siapa yang pantas diberikan kelebihan-kelebihan tertentu. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya seringkali manusia itu memberikan standar-standar seseorang atau standar-standar nabi gitu, atau standar-standar seorang utusan, atau standar-standar seseorang yang baik. Padahal di sini dijelaskan, jadi bahwasanya Allah itulah yang paling mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Itu tidak hanya mengetahui itu dalam konteks yang di bumi ada siapa, yang di langit ada siapa, enggak, tapi juga lebih spesifik lagi gitu. Siapa yang layak dapat menerima wahyu, siapa yang layak diberikan kesabaran lebih, siapa yang layak diberikan keikhlasan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah di ayat ini di kalimat pertama ditegaskan bahwasanya Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan juga siapa yang ada di bumi. Dan Allah juga mengetahui dengan ilmu-ilmunya Allah, dengan firman-firmannya Allah yang sempurna itu siapa yang pantas menjadi nabi tadi. Karena kan kita sering menilai, wah ini kayak gini orangnya nggak baik dan sebagainya. Belum tentu yang kita nilai, belum tentu orang yang kita judge atau kita justifikasi itu buruk di mata Allah. Bisa jadi seseorang itu buruk di mata kita, tapi justru di mata Allah derajatnya sangat tinggi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din. Dan sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasanya meskipun semua nabi adalah pilihan Allah, semua nabi adalah seseorang yang menjadi utusan Allah, menjadi wakil Allah pada zamannya. Dan itu juga seseorang atau utusan yang dimuliakan Allah. Tentu juga nabi juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa nabi yang diberikan keistimewaan dan tidak diberikan keistimewaan kepada nabi lainnya, baik berupa mukjizat, berupa kitab suci, berupa status sosial, posisi, atau juga dampak atau impact terhadap umat-umatnya. Ada nabi yang diberikan kitab oleh Allah seperti Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak diberi kitab, gitu. Ada yang tidak diberi kitab, tapi posisinya ditinggikan, gitu. Ada yang diberi keistimewaan lebih dan lain sebagainya. Dan itu juga kehendak Allah sendiri. Gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya semua nabi memang mempunyai kelebihan, semua nabi memang adalah pilihan-pilihan orang-orang atau utusan-utusan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pun juga memberi kelebihan atau memberi keistimewaan nabi secara berbeda-beda. Contoh keutamaan Nabi Musa, selain diberikan kitab atau diberi wahyu berupa kitab Taurat, Nabi Musa diberi mukjizat seperti dalam sejarah itu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, lalu ular itu bisa membinasakan ular-ular ahli sihirnya Fir'aun, dan juga ketika Nabi Musa diberi mukjizat membelah laut, dan juga Nabi Musa adalah nabi yang bisa berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu tidak diberikan kemampuan kepada nabi-nabi lain. Bukan berarti nabi-nabi lain tidak istimewa dan juga tetap pilihan Allah, tapi diberikan segmen atau kemampuannya masing-masing. Contoh yang lain, Nabi Isa itu diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati, bisa diberikan mukjizat kemampuan menyembuhkan penyakit-penyakit bawaan, dan juga seringkali disebut anak Tuhan oleh saudara agama lain karena memang dilahirkan tanpa ayah itu tadi.
Selanjutnya Nabi Muhammad SAW itu adalah diberi keistimewaan adalah penutup para nabi atau kita bisa sebut adalah khatam an-nabiyyin. Gitu. Jadi itu diutus untuk seluruh umat manusia. Gitu. Jadi tingkatan ini nabi berbeda-beda, gitu. Posisinya, derajatnya, keistimewaannya, kemampuannya, dan juga risalah-risalah yang diberikan kepada Allah berbeda-beda. Dan itu pastinya juga disesuaikan dengan situasi zaman, disesuaikan dengan kondisi umat pada saat itu. Seperti itu. Dan di kalimat selanjutnya adalah kami telah memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, Zabur ini seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya Zabur adalah kitab suci yang diturunkan khusus kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi berbeda dengan Taurat dan Injil, di mana Taurat dan Injil itu kan lebih banyak mengandung hukum-hukum, ya, hukum-hukum. Tapi Zabur ini lebih bersifat seperti nasihat, hikmah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa dan sebagainya. Jadi Nabi Daud itu juga terkenal punya suara yang indah gitu. Biasanya diberikan mukjizat bisa berbicara atau bertasbih bersama makhluk-makhluk Allah lainnya seperti burung, gunung-gunung dan sebagainya. Dan juga Nabi Daud itu juga disebutkan di kitab bahwasanya secara khusus itu menunjukkan bahwa beliau itu adalah salah satu nabi yang istimewa. Selain karena diberikan kitab Zabur, adalah kitab wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Daud, dan Allah juga memuliakan Nabi Daud yang memang dilantik menjadi nabi sejak kecil, itu diberi kerajaan yang akhirnya dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman itu tadi. Selanjutnya adalah ayat 5 dijelaskan, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa, dan katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang mampu menganggap Tuhan selain Allah. Nah, di sini maksudnya adalah orang-orang yang mereka seru atau orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Ini ayat ini menunjukkan bahwasanya bantahan terhadap kaum Quraisy atau kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad yang menyembah selain Allah, seperti menyembah malaikat, seperti menyembah jin, menyembah orang-orang soleh gitu kan, atau menyembah berhala-berhala, dan anggapan mereka bahwasanya mereka bisa, orang-orang soleh itu bisa dijadikan perantara atau kita mencari syafaat melalui kedudukan khusus di sisi Allah dari orang-orang soleh itu. Tapi di situ Allah menegaskan bahwasanya makhluk-makhluk itu sendiri justru berusaha mencari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi mengharapkan ridho dan rahmatnya, dan juga takut kepada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka seru sebagai sesembahan itu adalah itu tadi, malaikat yang disembah, jin, bahkan nabi, wali, atau orang-orang yang soleh yang dijadikan objek-objek sesembahan bagi kaum musyrik pada saat itu. Jadi Allah menyebut mereka sebagai yang kalian seru, karena kaum muslimin biasanya memanggil atau berdoa kepada mereka, enggak secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ juga para makhluk di kalimat selanjutnya adalah mereka pun tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Nah, di situ juga dijelaskan bahwasanya konteksnya adalah para makhluk yang dijadikan sesembahan itu pun tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan gitu. Jadi aku ini Tuhan, aku ini dan sebagainya, tidak. Biasanya ada orang-orang yang mengagumi, ada orang-orang yang melebih-lebihkan, akhirnya menjadikan orang-orang itu sebagai perantara. Padahal itu salah gitu. Seharusnya kita secara rohani dan jasmani ya, jika ingin melaksanakan peribadatan atau jika melaksanakan sesembahan ya langsung kepada Allah tanpa perantara manapun. Seperti itu. Justru orang-orang kita atau orang-orang musyrik yang anggap Tuhan itu orang-orang soleh atau malaikat dan sebagainya, itu justru mereka itu mencari wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti halnya yang dimaksud atau yang ditujukan oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Dan juga mereka orang-orang yang dijadikan perantara oleh kaum musyrikin itu, mereka justru malah
berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling menawarkan bantuan kepada manusia gitu, tapi justru berlomba-lomba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada dari mereka, dari salah satu yang dijadikan sesembahan para kaum musyrik pada saat itu yang bisa mengatur nasib atau yang bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu juga semuanya atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semisal Nabi Musa yang bisa membelah lautan, itu juga enggak kok serta-merta Nabi bisa langsung membelah lautan, enggak, tapi justru Allah lah yang menyuruh Nabi Isa untuk memukulkan atau mengetukkan tongkatnya, kalau itu akhirnya Allah memberi mukjizat dan laut itu terbelah. Jadi semua yang dilaksanakan, yang dilakukan, dijalankan oleh nabi-nabi, ya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, seperti menghidupkan orang mati dan sebagainya, itu semua mukjizat atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kehendak para nabi-nabi itu sendiri. Nah, itu yang seringkali kita salah artikan gitu. Mungkin itu barangkali karena beliau Gus Glory tadi sudah hadir, menawi bisa dilanjut beliau Gus Glory. Matur nuwun. Siap. Jauh sampai ayat 6, 57. Lanjut. Lanjut, Gus. Bisa.
Mohon izin melanjutkan di ayat 57 itu tadi bahwasanya tadi bahwasanya orang-orang yang menjadi orang yang dijadikan perantara oleh kaum musyrikin itu mereka sendiri tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Justru orang-orang atau yang dijadikan perantara itu justru mereka pada masa hidupnya itu berlomba-lomba mengharap mencari jalan ridho dan ampunan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrikin pada saat itu yang nggak merasa bahwasanya dia menyembah berhala atau dia menyembah orang-orang soleh itu atau dia menyembah nabi, bukan. Tapi mereka merasanya itu sebagai perantara aja gitu. Makanya dijelaskan di Quran surat Az-Zumar itu kan bahwasanya mereka berkata bahwa kami itu nggak menyembah mereka, tapi melainkan kami itu agar lebih dekat aja kepada Allah gitu, dengan sedekat-dekatnya gitu. Nah, itu bisa dilihat di Quran surat Az-Zumar, itu juga dijelaskan bahwasanya orang-orang itu mengambil pelindung selain Allah itu dan juga ngomong kalau enggak, kami itu enggak nyembah itu gitu. Ketika ditegur oleh Nabi Muhammad SAW itu, kamu jangan nyembah berhala, kamu jangan, enggak, itu ini sebagai perantara aja gitu, ini sebagai perantara aja gitu, kami enggak akan menyembah ini, kami enggak, tapi kami menjadikan mereka ini agar kita lebih dekat kepada Allah aja, padahal itu jelas perbuatan syirik gitu, karena mereka secara langsung ya menyembah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu bentuk syirik, memposisikan sosok-sosok tersebut sebagai sekutu Allah gitu, padahal itu salah gitu. Nah, di ayat selanjutnya adalah wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha, dan tidak suatu negeri pun melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Nah, dalam konteks ayat ini itu merupakan warning yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua penduduk negeri yang menolak kebenaran dan juga terus-terusan atau nyaman dengan perbuatan-perbuatan maksiat, baik maksiat apapun gitu, bahkan maksiat melakukan syirik itu tadi gitu, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apapun alasannya gitu kan, meskipun hanya sebagai perantara, hanya sebagai penyampai agar lebih dekat kepada Allah, apapun alasannya itu salah dan syirik gitu, karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyatakan bahwasanya di situ tidak ada satu negeri pun ya yang lolos dari takdir kehancuran atau azab bahkan sebelum hari kiamat gitu. Jadi enggak kok nanti kehancuran suatu negeri itu nunggu hari kiamat, enggak, tapi kehancuran atau kebinasaan suatu negeri itu bisa terjadi sewaktu-waktu, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan itu pun juga tergantung dan hak Allah gitu. Seperti kaum Nabi Lot yang dibinasakan karena ada kaum Sodomi, itu juga nggak nunggu hari kiamat, dan satu kaum pada itu binasa semua seperti itu. Jadi ada orang yang mengatakan santai masih tenang-tenang, enggak gitu. Kalau Allah nanti udah murka kepada suatu kaum atau kepada suatu negeri dan membinasakan, nggak ada waktu lagi untuk lari. Seperti juga halnya kehancuran atau bencana alam yang didatangkan Allah di kaum Nabi Nuh, itu kan juga gitu, nggak nunggu kiamat gitu, karena kaum Nabi Nuh itu udah sangat-sangat banyak bantah Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh udah bersabar selama 900 tahun berdakwah, tapi masih aja nggak ikut, nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihadirkanlah itu bencana secara banjir yang menghabiskan, meluluhlantahkan itu tadi. Nah, jadi di situ ditegaskan bahwasanya Allah memperingatkan dengan tegas kepada semua penduduk negeri yang terus-terusan berbuat maksiat, nggak mau menerima kebenaran, masih terus menghadirkan excuse atau alasan-alasan di dalam dirinya bahwasanya dirinya adalah benar dan di luar dirinya adalah salah. Nah, itu diancam di situ sama Allah itu. Dan ayat ini juga menjadi penutup rangkaian ayat-ayat sebelumnya yang menegaskan tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah yang tidak berdayanya sesembahan selain Allah. Nah, di situ kan dijelaskan kata Korea itu dalam Al-Quran kan adalah suatu negeri gitu, yang menjadi tempat tinggal suatu kaum. Jadi penegasannya itu universal, enggak kok
terfokus pada objek, wah di kaum Arab aja, kaum Indonesia berarti enggak. Nah itu juga warning untuk kita, binasa atau bencana atau azab yang Allah berikan kepada suatu kaum itu tidak hanya dalam bentuk seperti zaman Nabi Lut seperti itu, enggak, tapi juga bisa relevansi dengan zaman-zaman sekarang. Semisal bencana alam di mana-mana beberapa waktu yang lalu di Indonesia, itu juga bisa jadi warning sebagai kita gitu, bahwasanya ada apa dengan bangsa ini, ada apa dengan kita semua ini, kenapa kok Allah menghadirkan bencana alam yang bertubi-tubi di negara kita, khususnya di Indonesia. Nah itu evaluasi kepada diri kita masing-masing saja gitu. Jadi nggak perlu kita mengacungkan jari telunjuk untuk menunjuk diri lain sebagai objek yang salah, tapi ayo kita introspeksi, ayo kita evaluasi dan merenungkan diri, apa yang telah kita perbuat, apa yang kurang dari kita, kesalahan apa yang sudah kita lakukan sampai Allah murka gitu, Allah menghadirkan bencana-bencana alam. Nah, tapi itu baru azab Allah secara fisik. Tapi Allah juga bisa jadi menurunkan azab itu enggak secara fisik gitu. Bisa jadi karena kerusakan moral bangsa, mulai hilangnya tata kerama, mulai hilangnya kesopanan, itu juga bisa jadi azab Allah kepada suatu bangsa karena mulai jauhnya dari titik-titik kebenaran, tapi justru malah bangga menyebarkan atau mengiklankan hal-hal kemaksiatan seperti yang kita bisa lihat di zaman saat ini di media sosial dimanapun berada. Sekarang ibarat kata itu media sosial itu bisa jadi senjata ampuh kita untuk berdakwah, tapi juga bisa menjadi senjata yang bahaya untuk menjadikan dosa kita. Kita salah satu kata dan kita upload di media sosial itu juga bisa jadi dosa besar gitu. Karena kan media sosial itu konsumsi banyak orang gitu. Dan juga seperti yang kita ketahui, media sosial sekarang juga banyak disalahgunakan. Nah, itu juga bisa salah satu memicu dampak-dampak kemurkaan Allah kepada suatu bangsa. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu untuk menyikapi itu? Ya kita itu tadi, selain kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan juga keselamatan kerabat, kita juga meminimalisir diri kita, menghindarkan diri kita dari hal-hal negatif yang ada di media sosial khususnya, gitu kan? Karena sekarang hampir semua orang bisa jadi wartawan sekarang kan, dikit-dikit dikontenkan, dikit-dikit dikontenkan. Nah, kadang ada sesuatu yang nggak sesuai apa yang kita lihat dikontenkan dan kita mudah percaya, akhirnya kita share, akhirnya itu jadi bahan fitnah. Nah itu kan dosa-dosa besar yang eh, kita terima dan seringkali nggak kita rasakan. Itu gampang banget kita share-share apa yang di-share di grup WA tanpa kita tahu kebenarannya gitu Ya, kan, iya. dapat dari grup satu di-share ke Ya nanti grup-grup mungkin lain. Nah kita itu kan menjadi itu, tapi kalau itu harus pemicu-pemicu, usulan orang, kalau urusan jamaah benar. Ada yang nyampaikan ke saya. Iya, iya, iya. pemicu tumpukan-tumpukan dosa di dalam suatu negeri atau di dalam kaum tersebut, dan itu bisa menjadi pemicu azab yang diberikan Allah kepada suatu kaum. Nggak hanya azab berupa tsunami, nggak hanya azab berupa bencana alam, tapi juga jauhnya pribadi-pribadi di bangsa ini dari Allah itu juga bisa jadi karena faktor pemicu-pemicunya itu tadi, Oke. yaitu dosa-dosa yang telah dilakukan. Oke. Oke, terima kasih Gus Vio Ya siap. atas paparannya. Monggo, mungkin dulur-dulur ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Silakan. Monggo. Saya tadi karena diundang oleh dulur-dulur di Masjid Al-Muhajirin, saya masuknya nyusul. Silakan. Kita sampai di ayat 55 sampai 58. Monggo. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari paparan Gus Vio tadi, atau dari kandungan dari 4 ayat ini? Silakan. Izin Gus. Monggo Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adab atau hukuman dari Allah secara pribadi Gus. Apakah tidak diberikannya kemampuan
bersedekah atau eman atau pelit, sholat malas berjamaah itu salah satu bentuk azab juga dari Allah. Ngapunten. Oke. Monggo, Gus Pio mungkin dijelaskan sekilas, silakan. Izin menjawab. Halo? Siap. Ya. Izin menjawab sekilas dari apa yang ditanyakan oleh Pak Wahyu, apakah sholat jamaah dan juga malas berjamaah, malas bersedekah itu bagian dari azab Allah. Nah, menurut saya juga itu bagian dari azab Allah, cuman skalanya secara pribadi kepada diri kita, Pak Wahyu. Makanya kan Allah sering menegaskan di kitab-kitabnya, di firman-firmannya, bahwasanya semisal kita diberi nikmat Allah, ayo kita banyak bersyukur, karena kalau kita nggak banyak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Nah, yang dimaksud azab itu nggak hanya azab nanti ketika kita di akhirat sana nanti, tapi juga azab-azab secara pribadi kita. Kalau kita nggak bersyukur, bisa jadi sekarang kita iman, nah minggu depan kita dihilangkan keimanannya karena kita jauh dari kata syukur itu. Makanya dia semua juga kita kan diajarkan untuk ayo kita syukuri, kita masih diberi sehat, diberi iman, ya, diberi iman, diberi aman, diberi mau datang ke masjid, diberi mau ikut pengajian. Itu bentuk kenikmatan dan bentuk rahmat Allah yang sangat besar. Makanya ayo kita syukuri. Nah, itu kalau kita nggak syukuri, Allah kan udah menegaskan gitu. Bahwasanya kalau kita kufur, ya azab Allah sangat pedih. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, konteks azab itu nggak hanya azab berupa bencana dan sebagainya, tapi juga bisa azab kerusakan moral atau turunnya iman. Itu juga bagian azab-azab yang diberikan Allah kepada suatu pribadi atau suatu kaum karena faktor-faktor tertentu itu tadi. Jadi kalau kita misal tiba-tiba diberi malas jamaah terus malas bersedekah, jadi itu azab dari Allah karena kita mungkin sebelum-sebelumnya kurang bersyukur karena udah diberi nikmat mau sedekah, udah diberi nikmat mau berjamaah sebelumnya, tapi kita jamaah aja tanpa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi itu memang bentuk azab dari Allah cuma skala pribadi karena kurangnya syukur dari kita pribadi gitu. Akhirnya Allah memberikan azab itu tadi. Makanya sekali lagi saya tekankan, seringkali kita diajak Gus Glory untuk ayo kita syukuri, kita diberi iman. Nah, kita diberi iman, kita diberi mau sholat, itu ayo disyukuri. Nggak hanya sekedar dilaksanakan, tapi disyukuri. Ya Allah, terima kasih telah diberi kemauan untuk sholat. Kan sering diajak kita. Nah, kalau kita nggak bersyukur, Allah cabut nikmat itu, Allah cabut rahmat itu, ya akhirnya kita nggak mau bersedekah, akhirnya kita nggak mau sholat berjamaah. Nah, ini Pak Wahyu. Kurang lebihnya bisa dijelaskan oleh Gus Glory. Terima kasih. Oke, jadi kalau dalam satu ayat itu disebutkan kan orang yang entah itu enggan sholat, malah sholat atau enggan bersedekah, itu disebut sebagai yadiqu sodrahu. Jadi disempitkan dadanya. Gitu. Tapi kalau orang yang di dalam mengamalkan ajaran Allah itu diberi Allah kuat, itu namanya yasrah sodrahu, dilapangkan dadanya. Sehingga benar tadi sampaikan Gus Bio bahwa kalau orang sudah disempitkan dadanya, ya memang itu termasuk di antara azab pribadi. Karena tadi tidak mensyukuri nikmat ketika diberi sehat, sholat, ketika diberi Allah rezeki nikmat karena sedekah. Nah, ini juga menjadi satu bentuk lain dari siksa. Makanya ya harus kita hindari. Karena sholat itu nikmat loh, sedekah itu banyak. Karena ada di balik itu, makanya disebut hikmatut tasyri' wal falsafatuhu. Ada hikmah dan filsafat di balik semua syariat itu ada. Oke. Lanjut, ada lagi? Yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Adi. Ini mohon pendalaman kembali oleh Gus Pio tentang ayat 57 tadi, Gus. Oke. Jadi ayat 57 itu orang-orang yang tidak merasa menyeru selain Allah, padahal dia menyeru begitu dalam konteks kekinian, Gus. Demikian.
Ya, silakan, Gus Wil. Saya izin. Jika dalam konteks kekinian atau relevansi di zaman sekarang tentang di ayat 57 orang-orang itu yang menyeru, orang-orang yang mereka seru itu mereka sering diri mencari jalan kepada Allah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Tanya tadi seperti apa, Pak Saibi? Relevansi ayat 57 di zaman sekarang ya? Iya, siap Gus, benar. Halo. Ya, lanjut. Ya. Ya, benar itu pertanyaan. Oke. Relevansi di zaman sekarang ya, jika dulu perantaranya itu sebagai perantara atau sekutu yang menyekutukan Allah, itu kita orang-orang musyrik itu menuntut atau perantara objek seperti berhala, nabi dan sebagainya. Nah, untuk zaman sekarang relevansinya ya adalah itu tadi media sosial atau kerjaan-kerjaan kita, atau bahkan sampai di secara spesifik makanan-makanan yang sering dijelaskan oleh beliau Gus Glory, ada fun, food, fashion dan lain sebagainya. Itu hal-hal atau momok yang bisa menjadikan kita menduakan Allah gitu. Seakan sesuatu yang sepele tapi bahwasanya itu sebenarnya sangat menjauhkan kita dari Allah jika kita tidak bisa menjaga diri kita. Jadi kita yang di zaman sekarang ini enggak kok sebenarnya, wes aku udah Islam toh gitu. Aku juga ya diajarkan tentang menyembah Allah, tapi kita juga perlu teliti atau perlu selami lebih dalam lagi gitu bahwasanya menyekutukan Allah atau perbuatan musyrik yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, jadi tadi dia nggak pengen disembah, tapi justru orang-orang itu yang menjadikan perantara. Nah, ya sekarang kita tadi lebih teliti lagi. Nah, gimana kita biar bisa menjaga diri kita tidak musyrik kepada Allah? Ya itu tadi tergantung kita introspeksi, apakah kita lebih mementingkan kerjaan kita dibanding sholat 5 waktu, apakah kita lebih mementingkan tidur kita dibanding tahajud kita, atau kita lebih mementingkan lapar kita dibanding tirakat puasa kita. Nah itu kan relevansi di zaman sekarang, gimana kita bisa dan juga sangat-sangat rawan berbuat musyrik di zaman sekarang, meskipun kita secara fisik nggak menyembah berhala, kita secara fisik juga nggak menyembah nabi-nabi, atau kita secara fisik juga nggak mengkultuskan orang-orang soleh kayak orang-orang terdahulu, kita juga nggak menyembah pohon dan lain sebagainya. Itu kan secara fisiknya, tapi secara nurani, secara batin kita, jika kita menduakan, yaitu sama halnya dengan orang-orang pada zaman jahiliyah pada saat itu gitu, menjadikan perantara sebagai cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu yang masuk kategori musyrik itu tadi. Gitu. Terima kasih. Jadi ya siap. Kalau di ayat 57 itu saya kasih tambahan bagus. Terima kasih, dan memang begitu ya. Jadi yang disampaikan itu tadi benar. Saya hanya nambahkan bahwa yang dimaksud orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka sembah itu mencari jalan ke Tuhan, itu waktu itu Yahudi itu menjadikan Uzair ibn Allah, Uzair sebagai anak Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan Isa bin Allah, Isa itu anak Allah. Ayat ini menjelaskan, loh Isa sama Uzair itu loh, yang kamu sembah, yang kamu seru, yang kamu berdoa kepadanya. Itu loh, mereka itu loh berdoa dan menyembah kepada Allah. Mereka itu mencari jalan, artinya meminta petunjuk hidup itu kepada Allah. Lah kok kamu malah minta petunjuk hidup kepadanya? Itu yang dimaksud. Jadi siapa di antara yang lebih dekat kepada Allah? Jadi mereka mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya. Artinya bahkan Uzair yang dituhankan oleh orang Yahudi maupun Nabi Isa yang dituhankan oleh orang Nasrani, itu loh minta rezeki, minta petunjuk, minta keselamatan itu kepada Allah. Lah kok kamu minta keselamatan kepada mereka, itu ya opo, gimana ya? Sungguh adab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Jadi
Tapi ya memang zaman sekarang sangat sedikit ya orang takut sama ancaman Allah. Ya memang itu faktanya begitu. Oke. Makanya kita ngaji ini setiap hari ini untuk memastikan kita menjadi orang-orang yang yakin, yang selalu takut, bukan takut menjauh, takut justru yang mendekat, takut kepada ancaman Allah, tapi justru mendekat untuk mendapatkan keselamatan dan surganya, bukan takut yang menjauh. Ini kan ada yang takut tapi takut menjauh. Jadi mutakin itu takut karena cinta, bukan takut yang kayak takut karena hantu gitu, bukan ya. Tapi takut karena justru mendekat. Gimana kalau aku nggak dicintainya? Gitu loh. Tuh, jadi takut karena cinta. Itu bedanya. Nah kalau mutakin itu, dan memang Al-Quran itu dalil mutakin, ya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Itu, jadi itu Pak Syafri. Jadi sudah jawab dari Gus memang benar bahwa Tuhan-Tuhan di zaman sekarang itu ya tidak dalam bentuk apa? Berhala, patung, tapi memang berhala dan patungnya itu disebut tauhid, milata tauhid, agamanya tauhid. Yaitu nafsu itu yang sering kita bahas. Lagi, monggo. Cukup nggak? Ada? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Gus Vio yang sudah mengasisteni untuk menjelaskan ayat 5 sampai 5. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Alhamdulillah, hari Ahad bisa semangat. Oke. Ini hari Ahad nih. Di Ahad itu dalam bahasa Arab namanya pertama. Jadi mulai hari itu mulai hari Ahad. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Allah maafkan kita menjadi siratal mustaqim. Ila akhir sunnati. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك بنا شهيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رب أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك رب أعوذ الله بزرق اللهم تعالى وبرحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بقدر أمطار وبركاته اللهم اغفر لنا الصبر والصبر لمن نفهم سمعكم الكافرين اللهم فاضل السماوات عالم الغيب وشهادة ربك أعوذ بالله من شر البلاء والبادر الشقاء والسوء شهادة الأعداء اللهم صل على محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arhamna bil Qur'an. Anzalna